Jangan pernah Anda menanyakan diri Anda bagaimana, nasib Anda bagaimana kepada orang lain, bahkan orang yang tidak kita ketahui. Yang tahu tentang diri Anda, pikiran Anda adalah Anda sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda jangan mudah putus asa untuk menyelesaikan masalah Anda yang Anda belum bisa menyelesaikannya. Gunakan akal Anda, rekayasa akal Anda dengan maksimal, maka Anda akan mendapatkan nikmat dengan usaha Anda sendiri, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui instrumen yang ada dalam diri Anda. Jangan tanyakan kepada paranormal, kepada dukun, Anda bagaimana, dalam Anda apa, bagaimana usaha Anda ke depan. Jangan, karena yang tahu hanya Anda sendiri. Orang lain gak akan bisa tahu sesakti apapun orang itu. Hanya Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu bahwa materi itu memiliki kecerdasan. Bahkan materi bila dibelah, diuraikan menjadi partikel kecil yang namanya atom. Kemudian atom dibelah lagi menjadi partikel yang lebih kecil lagi, menjadi proton, neutron, dan elektron. Kemudian subatomik itu diuraikan lagi menjadi quark, gluon, lepton, dan neutrino. Kemudian dibelah lagi menjadi unsur yang paling kecil, yang tidak ada kecil lagi, adalah kuanta. Kuanta itu bergetar antara ada dan tiada, merupakan kekosongan mutlak. Dan kuanta itu sangat cerdas, bisa menerima vibrasi yang tertuju pada dirinya. Maka janganlah Anda bertanya kepada orang yang Anda tidak tahu, yang tidak kenal Anda. Anda lebih baik berdialog kepada materi-materi yang memiliki energi-energi yang bisa membantu Anda. Karena semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak akan memberikan sesuatu tanpa perantara. Karena manusia diberikan instrumen yang istimewa untuk memaksimalkan dalam penggunaannya. Berdialog kepada materi yang Anda miliki. Berpikiran positif. Berdialog kepada alam semesta. Selaras antara batin Anda dan pikiran Anda terhadap alam semesta. Kemudian Anda berdialog. Anda akan menerima vibrasi yang baik. Makanya yang paham nenek moyang dulu, ya, dikatakan dia menyembah pohon, menyembah batu. Sebenarnya pada dasarnya mereka itu paham, bukan menyembah keberadaan batu secara materi, namun berdialog dengan kuanta, energi yang cerdas, ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan? Ya pasti Allah. Tiada wujud kecuali Ada yang mewujudkan. Hukum sebab akibat. Ada handphone, pasti ada yang membuat. Makanya adanya kuanta, pasti ada yang membuat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia nggak mungkin. Alam semesta nggak mungkin, karena alam semesta itu terciptanya dari energi memiliki unsur-unsur kuanta, termasuk kita. Maka kita itu sebenarnya tersambung dengan energi-energi di sekitar kita. Kalau kita berbuat baik, secara otomatis energi-energi yang ada dalam lingkungan kita tuh memberikan vibrasi kepada kita kebaikan. Makanya jangan banyak bertanya. Kita punya akal, maksimalkan akal, rekayasa akal dengan baik. Batinnya positif, pikiran positif.
silakan Anda menggunakan instrumen Anda yang sangat istimewa untuk kebutuhan Anda sendiri. Jangan banyak tanya, akan semakin terjerumus, Anda semakin akan tidak tahu dan Anda semakin bodoh. Anda itu pintar, Anda punya instrumen yang istimewa. Kenapa malah tanya orang lain? Nah, ini dasarnya. Energi kuanta itu cerdas. Ajaklah dialog secara kontinu. Bukan kemusyrikan di sini. Karena semua itu perantara. Ciptaan Allah. Allah menciptakan kuanta itu untuk apa? Itu tadi. Misalkan contoh, kita punya batu. Tiap batu dan warnanya memiliki energi masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing, karena proses secara alami terbentuknya dari energi-energi kuanta tadi, terbentuklah suatu materi. Maka itu bisa kita rawat dengan baik, kita ajak dialog, maka akan memberikan vibrasi positif. Makanya kalau kita memiliki suatu barang, kalau kita rawat pasti awet, secara logika pasti awet. Kita ajak dialog secara filosofi, itu pasti memberikan vibrasi kepada kita, karena materi ini ada kuantanya. Misalkan Anda butuh sesuatu, Anda berdoa atau mendoakan orang lain yang susah. Jadi Anda jangan ego mendoakan diri Anda sendiri. Akan lebih cepat terkabul jika Anda mendoakan orang lain, karena kan mendapatkan vibrasi dari orang itu, dari energi orang itu. Mendoakan barang-barang materi atau materi yang mati itu akan memberikan vibrasi yang baik, apalagi yang hidup, yang mempunyai batin, yang mempunyai pikiran. Apakah Anda terpikirkan Anda lebih senang mendoakan orang lain atau memenuhi ego Anda untuk berdoa untuk Anda sendiri? Kebanyakan kita berdoa untuk kita sendiri. Ya Allah hamba, ya Allah hamba, ya Allah hamba. Namun kita lupa untuk mendoakan orang lain. Justru dengan mendoakan orang lain, mendoakan barang-barang yang ada di sekitar kita, berdialog dengan mereka akan memberikan vibrasi yang baik. Percuma Anda menanyakan kepada orang yang tidak tahu tentang nasib Anda, tentang jodoh Anda, tentang usaha Anda. Anda sendiri yang menciptakan. Anda sendiri yang menciptakan, bukan orang lain. Orang lain hanya memberikan interaksi energi, sugesti. Anda akan tersugesti, boleh kalau sugestinya bagus. Kalau jelek bagaimana? Di situ Anda sudah tidak percaya diri. Maka dengan batin Anda dan pikiran Anda diolah menjadi sesuatu yang positif agar mendapatkan vibrasi yang positif, maka hidup Anda akan baik, hidup Anda akan positif. Kalau Anda sering mengeluh, tidak bersyukur, selalu bertanya ke A, ke B, C tentang diri Anda, tentang pikiran Anda, tentang usaha Anda, tentang nasib Anda ke depan, Anda akan semakin terpuruk. Itu berarti yang disebut musyrik. Tidak percaya kepada Allah yang memberikan hidup, tidak percaya kepada instrumen yang ada dalam diri Anda sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda harus paham dasar ini. Lakukan afirmasi positif, lakukan doa secara kontinu selama 7 hari, 40 hari, tiap hari seumur hidup, pasti akan menerima vibrasi positif. Yakin, Anda harus yakin. Berhenti bertanya kepada orang, berhenti meramal diri Anda kepada orang lain. Tidak ada gunanya. Pakai instrumen diri Anda, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidup dan mencukupi kehidupan Anda tiap hari. Jadi diri sendiri. Jangan terpengaruh orang lain. Orang lain hanya membantu sekilas. Terima kasih. Semoga bermanfaat.